Halo Sobat Pendidik, jumpa lagi dengan saya Nurma Kartikasari. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Cus, langsung kita bahas. Yang pertama, Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia. Nah, maksudnya adalah Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Maksudnya di sini Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sendiri memiliki kedudukan tertinggi sebagai sumber hukum di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Pancasila pendidikan abad 21 serta profil pelajar Pancasila. Pancasila sendiri sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai khas Indonesia seperti nilai religiusitas, kebinekaan, gotong royong, dan lain-lain. Kemudian untuk pendidikan abad 21 di sini adalah pendidikan yang berfokus menghasilkan output sumber daya manusia yang memiliki keterampilan abad 21. Nah, keterampilan di sini yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Nah, dari Pancasila tadi, kita dapat membentuk profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, apa sih itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah profil pelajar di Indonesia yang dimana anak-anak atau peserta didik memuat nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dan keterampilan abad 21. Nah, di sini terbagi menjadi 6 dimensi, yang diantaranya 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Kebinekaan global, 3. Bergotong royong, 4. Mandiri, 5. Bernalar kritis, dan 6 adalah kreatif. Lalu, bagaimana cara mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 ini? Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, di sini dimensi dari profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini kita dapat menumbuhkan beberapa sikap dengan cara berdoa sebelum memulai pembelajaran, membiasakan literasi keagamaan, kemudian berbuat baik kepada seluruh warga sekolah, dan menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dimensi profil pelajar Pancasila di sini adalah kebinekaan global, mandiri, dan kreatif. Kita dapat menumbuhkan sikap-sikap dengan cara menggunakan bahasa lisan yang sesuai dengan konteks pembicaraan, kemudian mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, kemudian menghargai perbedaan yang ada seperti perbedaan antar agama, suku, ras, etnik, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, berlaku adil kepada sesama manusia. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Dimensinya di sini adalah berkebinekaan global, mandiri, dan kreatif. Nah, sikap-sikap yang dapat kita tumbuhkan diantaranya, yang pertama, bekerja sama dengan siapapun dan dalam keadaan apapun. Kemudian, mampu bekerja sama sesama kelompok. Kemudian, memiliki sikap simpatif, empatif terhadap sesama manusia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dimensi yang ada di sini yaitu gotong royong, bernalar kritis, serta kreatif. Sikap-sikap yang dapat kita tumbuhkan diantaranya 1. Mampu mengemukakan ide kreatif secara konseptual dan praktikal. Kemudian yang kedua, bersikap terbuka, menghormati, serta responsif terhadap perspektif baru. Kemudian mampu berkompromi dengan anggota lain untuk mencapai tujuan tertentu. Yang terakhir, sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimensinya di sini yaitu gotong royong, berkebinekaan global, serta kreatif. Nah, sikap-sikap yang dapat kita tumbuhkan yang pertama, tidak membedakan orang lain. Kemudian, mampu berkarya dan menghargai karya orang lain. Yang terakhir, mampu berlaku adil dalam mengambil keputusan. Baik, dari pembahasan kita tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa implementasi dari profil pelajar Pancasila dapat mendukung untuk meningkatkan keterampilan abad 21 peserta didik.
Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Nurma Kartikasari. Salam pendidik.